Ya pemirsa, kami punya cerita inspiratif dari pemuda asal kota Binjai bernama Anggi Wahyuda. Ia dikenal sebagai pendaki gunung disabilitas. Ia pun kerap mengunggah kegiatan mendaki gunung di media sosialnya. Tujuannya, ia ingin memotivasi anak muda untuk tidak menyerah dengan kekurangan yang dimiliki. Karena prinsip saya adalah kalau kita nggak bisa lari, kita coba jalan. Kalau kita nggak bisa jalan, coba merangkak. Kalau kita nggak bisa merangkak, coba kita ngesot. Nggak apa-apa lama, yang penting kita tetap bergerak. Karena untuk maju itu bukan berarti siapa yang paling kuat, siapa yang paling kaya. Tapi siapa yang selalu bergerak dan berusaha. Sosok yang tengah mencuri perhatian netizen di media sosial ini ialah Anggi Wahyuda. Pemuda penyandang disabilitas asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini kerap mengunggah video aktivitasnya mendaki gunung-gunung yang ada di Indonesia. Anggi belum lama bangkit dari keterpurukannya. Kecelakaan lalu lintas yang ia alami tahun 2015 membuat kaki kanannya diamputasi dan ia harus berjalan dengan bantuan tongkat. Tahun 2019, ia mencoba memecahkan tembok yang membatasinya. Dengan satu kaki, untuk pertama kalinya Anggi berhasil mendaki Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Keberhasilannya membuatnya bersemangat untuk mendaki gunung lainnya. Pada tahun 2020, Anggi berhasil mencapai puncak Gunung Kerinci di Sumatera Barat, gunung tertinggi kedua di Indonesia, yang berada di ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Kerinci atau Rinjani? Pertengahan tahun 2023, Anggi mendaki Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat, yang merupakan gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Aktivitasnya mendaki gunung ia bagikan di media sosialnya. Anggi ingin menyebarkan pesan kepada anak muda untuk tidak fokus pada masalah, namun melawan ketakutan dengan berusaha. Yang pertama kita harus sadar dengan keadaan. Yang pastinya ketika kita memiliki kekurangan, kita terus berpikiran negatif, hal itu tidak akan membuat kita maju. Yang ada mungkin membuat kita depresi. Tapi ketika kita sadar kekurangan itulah yang bakal membuat kita maju, cari positifnya. Nah itulah yang bakal buat kita bakal satu langkah lebih maju ke depannya. Nah itu saya pengen buktikan bahwasannya disabilitas itu juga kuat Kak. Dengan saya naik gunung. Nah itu banyak orang kenapa bisa naik gunung, bisa naik gunung. Nah itu saya pengen bilang ke orang-orang bahwasannya batas kemampuan manusia itu sebenarnya bukan pada fisiknya, tapi pada kemauannya. Karena sekuat apapun dia, kalau dia nggak memiliki kemauan, itu nggak bakal berhasil. Alhamdulillah berhasil kontennya, karena tujuan saya itu adalah ingin memotivasi mereka. Dan itu saya pengen buktikan ke mereka bahwasannya saya aja yang disabilitas dengan satu kaki itu mampu, masa kalian enggak? Ibu Anggi, Supia, adalah orang di balik keberhasilannya menaklukkan rasa tidak percaya dirinya. Supia yang sehari-hari berjualan sepatu di depan rumahnya selalu memberi restu kepada Anggi setiap kali ia ingin mendaki gunung. Perempuan berusia 51 tahun ini percaya dukungannya akan membuat Anggi yakin akan kemampuannya dan berhasil. Apapun keinginan dia, entah cita dia, entah mau dia, tetap ibu support dia. Apa seperti dia naik gunung, ya yakin. Kalau kau yakin mampu, mama cuma mendoakan aja. Padahal hati di hati ini tadi, ya kayak mana ya anakku tadi kalau naik gunung apa. Tapi awak tetap biar nyemangatkan hati dia itu. Ibu selalu memang bangga betul lah. Dibilang orang bilang kau bangga dengan ya bangga kalau mau ada teman gitu kan, dibilang kau kayak mana dengan awak bangga kali pun dengan anak awak, kau bilang itu kan. Soalnya kau bilang kan belum tentu anak awak kayak mana ya kayak gini bisa mengasih jajan awak bilang kan, bisa ngapa awak, bukan dia lagi minta awak bilang kan, malah dia memberi orang tua awak bilang kan. Selain aktivitasnya mendaki gunung, kini Anggi punya kesibukan lain. Ia membuka beberapa usaha, di antaranya usaha papan bunga akrilik. Dengan modal awal 5 juta rupiah, Anggi bersama sahabatnya Hanifilda
mengelola usaha papan bunga akrilik sejak tahun 2021. Kini, dalam seminggu mereka bisa menerima 10 hingga 15 pesanan papan bunga. Dalam sebulan, Anggi dan Hani dapat meraup untung sebesar 4 hingga 5 juta rupiah. Menurut saya Anggi ini memang orangnya yang kayak menerima ide lah Kak. Kita mudah mengembangin diri kita bareng-bareng gitu lah, kayak kita kasih ide, dia tuh orangnya terbuka gitu. Keuntungan dari papan bunga ini yang pertama bisa bebas request tulisan atau apapun bunga yang terserah customer sendiri, kemudian bisa menggunakan foto atau logo usaha yang mau digunain. Aktivitas Anggi yang cukup aktif di media sosial membuatnya memiliki lebih kurang 75.000 pengikut. Peluang ini pun tidak ia sia-siakan. Bersama 3 temannya, Anggi melayani pembuatan konten digital kreatif perusahaan-perusahaan. Salah seorang pemilik usaha kuliner di Binjai, Muhammad Zain, mempercayakan Anggi untuk mengelola media sosial usahanya sejak 2021. Kini, usaha kulinernya semakin dikenal kalangan anak muda melalui promosi media sosial. Warna itu kan pasang di media. Wah, Anggi cukup banyak ide-idenya. Sangat kreativitas dari mulai bagaimana anak-anak muda mau datang ke kafe, konsep-konsepnya gitu ya, termasuk trik-trik Anggi di media sosial itu lebih mau ditonton orang, mau dilihat orang gitu ya, sehingga tertarik untuk datang makan dan minum, bahkan membuat kegiatan yang ada di Jane's Cafe. Konsisten dan tidak mudah putus asa. Inilah prinsip hidup Anggi. Ia mengubah kekurangannya menjadi kelebihan dan terus berkarya hingga menjadi inspirasi bagi semua orang. Saya Anggi Wahyuda, disable is able. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan DAI TV di platform DAI Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Winnie Nenggolan pamit. Sampai jumpa.